Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi fisika mengenai listrik dinamis hukum Kirchhoff. Ya, pada kesempatan ini Ibu akan membahas mengenai Kirchhoff 1 dan Kirchhoff 2. Ya, selamat belajar, tetap semangat. Oke, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai Kirchhoff 1. Ya, ini sudah kalian bahas di SMP. Ya, kita akan review dan perdalam. Ya, mungkin kalian ingat yang disebut dengan Kirchhoff 1 adalah jumlah, ini sigma ya nak, sigma arus masuk sama dengan sigma arus keluar, atau jumlah arus yang masuk sama dengan arus keluar. Nah, bunyi hukum Kirchhoff-nya sendiri ya, ini adalah pada rangkaian yang bercabang jumlah arus yang masuk harus sama dengan yang keluar. Ya, Ibu gambarkan rangkaiannya seperti ini. Ya, jadi kita lihat bila ada arus masuk, ya ini arusnya masuk ya, lihat tanda panahnya. Ini artinya masuk. Masuk mana? Masuk ke titik percabangan ini. Ya, ini I1 artinya arus masuk. Ini I2 juga lihat panahnya, ini artinya arus masuk. Ya, lalu untuk I3, I4, I5 ini adalah arus yang keluar. Keluar dari mana? Dari titik percabangan ini. Ya, jadi perhatikan panahnya. Ini panah ke dalam artinya arus masuk. Ya, panah keluar artinya arus keluar. Ya, jadi kalau kita tuliskan persamaan matematikanya, sigma I in atau sigma arus yang masuk sama dengan sigma arus keluar. Ya, yaitu arus masuk di sini adalah I1 tambah I2, jumlahnya akan sama dengan arus yang ketiga I3, I4 dan I5. Ya. Oke. Lihat contohnya, ya Ibu berikan contoh sebagai berikut. Ya, ini kita lihat arah panahnya masuk, ya 5 ampere. Ini berarti adalah arus masuk ya. Kita tuliskan di sigma in-nya arus masuknya 5. Yang 3 ampere ini juga adalah arus yang masuk ya. Kita tuliskan 3. Nah, untuk yang 2, 4 kita lihat ini adalah arus yang keluar. Ya, lihat panahnya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari titik pertemuan ini ya, titik pusat ini ya. Jadi I out-nya adalah 2 tambah 4. Nah, ini berapa ini? Nah, berapakah ini? Nah, kita hitung. Ini 5 tambah 3, ini 8, ini baru 6. Berarti harus ditambahkan ya. Tambahkan 2 ya, supaya jadi sama. Artinya ini sama dengan 2 ampere. Ya. Itu mengenai hukum Kirchhoff yang ke-1. Selanjutnya kita lihat hukum Kirchhoff yang kedua ya, yaitu jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengenai suatu rangkaian tertutup akan sama dengan 0 ya. Dengan perjanjian tandanya, bila kuat arus searah dengan loop positif ya, bila kuat arus berlawanan dengan loop negatif ya. Lalu sesuai dengan arah loop, polaritas tegangan negatif bila kaki pendek dijumpai ya. Contohnya begini ya, jadi bisa bila kita ketemu dengan ini, nah ini kan sumber dari tegangan ya, pendek itu negatif ya, pendek itu negatif, tinggi itu positif ya. Bila arah arus kita ke sini ya, berarti ininya adalah min E ya. Sebaliknya bila kita punya ini ya, dengan tinggi itu positif, pendek itu negatif ya. Bila arus kita lewatnya di sini ya, karena ini ketemu tinggi berarti ini plus E ya. Nah, rumusan matematis dari hukum Kirchhoff kedua ini adalah sigma E ditambah sigma I kali R ini sama dengan 0 ya. Sigma E ini adalah jumlah dari tegangan ya dalam suatu rangkaian tertutup ya, ini sama dengan 0 ya. Jadi I kali R ini bunyi hukum Ohm ya, I kali R sama dengan V ya. Kita lihat contoh soalnya ini. Nah, kita bisa mulai dari mana saja ya. Jadi kalau misalkan ini titik A, titik B, titik C, titik D ya, anggap kita mulai dari titik A. Langkah pertama adalah kita tentukan loopnya ya. Di sini Ibu tentukan loopnya searah jarum jam ya.
boleh berlawanan arah jarum jam, boleh. Ya, kesepakatannya adalah bila kita dapat arusnya, ya. Ya, kesepakatannya nanti adalah bila nilai arus ya positif, berarti berarti arah arus sesuai yang ditetapkan. Ya, tapi bila kita dapat nilai arusnya negatif, ya, berarti arah arus kebalikan. Kebalikan dari yang kita tetapkan. Oke, kita lihat ini ya. Jadi sekarang kita berangkat dari titik A. Ya, kita ketemu dengan arus yang pendek ini. Ya, kita ketemu dengan ini VA, ini VB. Nah, karena kita ketemu dengan pendek dulu, ini negatif. Kita lanjutkan. Kita lihat di sini. Ya, kita bergerak dari A. Ya, kita ketemu dengan yang pendek. Ini karena ketemu dengan pendek, berarti kita tuliskan negatif VA ya. Lalu kita menuju B, kita putar sesuai arah putaran yang kita sudah buat ya, arah putaran loop tadi ya. Ketemu dengan sumber tegangan VB, kita lihat kita bertemu dengan yang tinggi ya. Tinggi berarti positif, kita tuliskan plus VB ya. Kita berputar lagi sehingga kembali ke A ya. Kita tidak bertemu dengan sumber tegangan lagi. Yes. Akhirnya sigma dari E atau GGL-nya sudah habis. Kita lanjutkan ke sigma I kali R. Ya, oke, kita berjalan lagi dari A. Ya, kita ketemu dengan ini arus yang mengalir karena ini satu loop, arusnya sama ya, karena ini seri. Ya, sehingga I dari sini sampai B, sampai C, sampai D kembali lagi ke A adalah arus yang sama. Ya, jadi I ketemu dengan R1 ya, kita tuliskan, keliling lagi ketemu dengan R2, jadi ditambah dengan I kali R2 ya, sehingga kita tuliskan sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff keduanya ini, jadi negatif VA ditambah VB ditambah I kali R1 tambah R2 ya, sama dengan 0 ya. Ini penerapan dari hukum Kirchhoff kedua ya. Selanjutnya kita lihat contohnya ya nak ya, kita lihat contohnya ya. Ini contohnya satu loop dengan satu buah loop ya. Kita lihat ini ada hambatan sebesar 4 ohm, 2 ohm, lalu ada GGL 20 volt dan 2 volt. Oh, ini ada lagi hambatan sebesar 3 ohm ya. Kita tuliskan, kita berangkat dari A ya, kita atur dulu arah loopnya, kita atur searah jarum jam ya. Ini berangkat dari A, kita lihat berangkat dari A karena searah jarum jam, berarti kita cari dulu sesuai dengan hukum Kirchhoff ini ya nak ya. Jadi kita lihat berangkat dari A, kita ketemu dengan sumber tegangan 20 volt ya, ketemunya dengan yang tinggi. Ingat yang tinggi itu positif ya, kita tuliskan positif ya. Jadi kita tuliskan plus 20 ya, lalu berputar di sini ketemu dengan yang pendek ya, pendek itu negatif, sehingga kita tuliskan negatif 2 ya. Terus kembali lagi sampai di A ya, habis sumber tegangannya. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan yang sigma I kali R nya ya, sigma I kali R. I nya ingat ini satu loop sehingga arusnya sama untuk semuanya ya. Jadi I dikali ketemu dengan 4, I kali 4, ketemu lagi dengan yang 2 ohm, I kali 2, berputar lagi terus ketemu dengan yang 3, jadi 3 kali I ya. Sehingga kalau kita jumlahkan karena ini semuanya sama dengan I, berarti 18, 20 kurang 2 nya 18, I dikali 4 tambah 2 tambah 3, berarti 9I ya. Sehingga kita dapatlah I nya karena pindah ruas jadi minus ya, sehingga kita dapatlah I nya min 2 ampere ya. Apa artinya negatif di sini ya? Artinya adalah arah arusnya itu bukan seperti yang kita tentukan ini tadi
ya, ini searah jarum jam. Karena dapatnya negatif, artinya arah arusnya adalah kebalikan dari yang kita tentukan, ya, artinya arahnya adalah berlawanan dengan jarum jam. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke soal yang nomor 2, yaitu persamaan dengan dua loop. Ya, kalau persamaan dua loop ini kita harus menggabungkan antara Kirchhoff ke-1 dengan Kirchhoff yang kedua. Ya, langkah pertamanya adalah kita harus menentukan dulu arah loopnya. Ya, jadi kita tentukan arah loopnya, ini terserah ya nak. Ya, hanya ibu menyarankan yang enak adalah untuk loop 2 percabangan ini adalah loop yang pertama searahnya ke sini, ya. Yang kedua, di loop yang kedua arahnya ke sini, ya. Nanti kita akan lihat kenapa yang paling enak adalah membuat loopnya seperti ini, ya. Jadi langkah pertama sudah kita jalankan. Nah, sekarang kita akan membuat persamaan hukum Kirchhoff-nya. Nah, kita lihat ini anggap yang di sini adalah I1, ya. Jadi ini adalah I1. Arus yang lewat di loop ke-1 ini adalah I1, ya. Dan yang ini, jadi kalau ini titik A, titik B, titik C, ya. Nah, arus yang lewat, jadi kalau ini adalah loop 1, ini loop 2, ya. Arus yang melalui arus yang lewat di loop 2 ini adalah I2, ya. Nah, sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff ke-1, ya, ada arus masuk dan arus keluar, sehingga kita di sini kita peroleh ini I3-nya arahnya adalah ke bawah. Ya, tidak mungkin kita arah I-nya ke atas, ya. Masa masuk semua, nggak ada yang keluar dong. Ya, ingat bunyi hukum Kirchhoff ke-1 yaitu jumlah arus masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, sehingga kita bisa dapat di sini persamaannya adalah I1 ditambah I2 itu sama dengan I3. Ya, ingat jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar, ya. Sekedar ibu ingatkan, ini tadi ya nak, sigma arus masuk sama dengan arus yang keluar, ya. Lihat ini adalah yang masuk, ini yang keluar, ya. Jadi kita peroleh juga kebersamaan ini. Jadi yang masuk adalah I1 dan I2, keluar sebagai I3. Nah, ini kita dapatlah persamaan ke-1, ya. Ini kita tuliskan sebagai persamaan ke-1. Nah, untuk mengerjakan selanjutnya, kita kerjakan per satu loop, ya. Kita lihat untuk loop 1 dulu, ya. Kita tinjau loop 1, ya. Kita tinjau loop 1. Kita lihat, karena ini arahnya begini ya nak, arahnya searah jarum jam. Jadi kalau ini A, B, C, ini D, ini E, ini F, ya. Misalkan kita berjalan dari titik F, ya. Kita berjalan dari titik F, kita lihat ini, ingat kita di sini menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua, ya, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R ini sama dengan 0, ya. Oke, kita lihat ini ketemu dengan yang pendek dulu, ya. Artinya di sini negatif 2, ya. Oke, loop 1 ini ya nak, rangkaiannya ini, ya, sehingga ini min 2. Lalu kita lihat kita tidak ketemu lagi dengan sumber tegangan, ya. Berarti hanya min 2 ditambah ini, karena yang lewat di sini adalah arusnya I1, ya. Berarti I1 ketemu dengan 2 ohm ini, ya. Jadi I1 kali 2, ya, ditambah, lihat yang lewat di sini adalah I3, ya, ditambah 2 I3. Oke, perputar lagi ke sini, selesai, ya. Jadi ibu ulangi, ini ketemu dengan sigma E nya, yaitu ketemu dengan pendek, ya. Ingat, pendek negatif, tinggi positif, ya, menjadi min 2, ya. Karena ini yang lewatnya adalah I1, nah, berarti lewat di sini I1, ya. I1 itu mulai dari sini, ini I1 keliling ketemu dengan 2, berarti I kali R, ya, 2. Nah, arus yang lewat di sini adalah I3, ya. Berarti I3 kali 2 ini sama dengan 0, ya.
Nah, ini kita dapatlah persamaan yang kedua. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di loop yang kedua ini. Ya. Kita lihat di loop yang kedua. Ya. Kita berangkat dari mana? Bebas ya, Nak. Ibu pengen berangkat dari D. Ya, oke, kita gunakan sigma E plus sigma I kali R lagi ya. Ketemu dengan 4 volt ya, karena jalannya gini ya, berlawanan dengan jarum jam. Ketemunya tinggi, positif, negatif, berarti ini 4. Ya, ingat kita gunakan tetap sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0, berarti 4 ditambah. Nah, karena yang lewat di loop 2 ini adalah I2, berarti I2 kali 2 ya, lalu ketemu dengan ini ya, I3 kali 2 ya, plus 2 kali I3 sama dengan 0 ya. Kita dapatlah ini persamaan yang ketiga ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita punya ada I1, I3, I2, I3 ya, nanti berarti harus kita lakukan substitusi dulu ya, Nak. Ya, kita lihat dari sini I3 ini adalah I1 tambah I2 ya. Jadi ini harus kita rubah salah satu ya, terserah yang mana. Mau yang I1-nya kita eliminasi atau yang I2-nya kita eliminasi, terserah ya. Nah, Ibu gunakan Ibu akan rubah ya, Ibu hilangkan ini, kita buat menjadi I1 sama dengan I3 kurangin I2 ya. Ibu akan hilangkan I1-nya ya, sehingga kita lihat dari loop 1 ya, kita punya berarti min 2 ditambah 2I1 ditambah 2I3 sama dengan 0. Kita masukkan persamaan menjadi min 2 tambah 2 kali, kita substitusi dengan ini ya, Nak. Ya, I1 itu I3 kurang I2. Berarti kita masukkan I3 kurang I2 ditambah 2I3. Oke, sama dengan 0. Jadi kita dapat min 2 tambah 2I3 dikurangin 2I2 ditambah 2I3 sama dengan 0 ya. Kita lihat karena ini habis ya, ini habis ya, jadi kita dapat min 2 kurang 2I2 sama dengan 0, atau berarti min 2 sama dengan 2I2, kita dapat I2 nya sama dengan min 1 ampere. Oke, karena ini negatif ya, tadi I2 kita mana? I2 kita adalah ini ya, Nak. I2 kita ini adalah berlawanan dengan jarum jam ya. Berarti karena ini negatif, berarti ini searah jarum jam ya, karena tandanya negatif ya. Jadi dapat dari mana? Ini karena dia negatif ya. Karena negatif berarti artinya berlawanan dengan yang kita tentukan di sini ya, tentukan dahulu ya. Kita lihat di sini I1-nya itu searah jarum jam, I2 berlawanan jarum jam ya. Oke. Nah, karena kita dapatnya negatif, artinya kebalikan dengan yang kita tentukan tadi ya, berarti searah jarum jam. Oke. Selanjutnya karena kita sudah dapat I2, kita akan mencari I3-nya dulu ya, Nak. Ya. Oke, kita lihat ke loop 2. Kita lihat ke loop 2. Kita punya 4 plus 2I2 plus 2I3 ini 90 ya. Kita masukkan, kita substitusi, I2 nya adalah
min 1 berarti 2 kali min 1 ditambah 2 kali I3 sama dengan 0 berarti 4 kurangin 2 tambah 2I3 sama dengan 0 berarti 2 tambah 2I3 sama dengan 0, jadi kita dapatlah 2I3 sama dengan min 2. Berarti kita dapat I3 nya juga min 1 ya. Ya, tadi kita punya I3 kita ini adalah bawah ya, berarti I3 nya kita adalah ke atas ya. Oke, kita akan cari I1 nya, kita masukkan dari persamaan ini. Kita masukkan dari persamaan kita I1 tambah I2 sama dengan 3 ya. Jadi berarti min 1 tambah I2 sama dengan min 1, kita dapatlah I2 nya sama dengan min 1 tambah 1 berarti I2 nya 0 ya. Oke, ini untuk contoh soal dalam hukum Kirchhoff.